Al-Bukhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua nih ya? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya, alhamdulillah apa yang kau lihat inilah Abil ya. Kayaknya bajunya matching sama penyanyi. Harus. Berapa harga senyummu? Apa ini ngantuk kah apa aja? Kenapa keletihan kah? 20 hari Ramadan? Kena ombak dia ya. Kan obat apa? Kena ombak dia kesini ya. Oh. Kalau seperti yang disampaikan oleh guru Ilham Humaydi, ombak pecinta itu. Artinya mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Mudah-mudahan sehat semua kita ya. Amin, amin. Oke, Abi mau sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di acara Marhaban ya Ramadan, berbagi dengan anak panti di hari yang ke-20. 20, Bib. Nggak terasa sudah. Jadi sudah masuk 20, yang 10 hari kedua sudah habis. Sekarang kita masuk ke 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita berharap ya. Kita berharap semuanya, mudah-mudahan saum kita di bulan Ramadan, sholat, tadarus, dan seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi saudara-saudara kita yang sakit atau lagi berbaring di rumah sakit, kita doakan Bib ya. Mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sembuh total, lalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya selesai. Dan yang paling penting, bagi Anda yang punya hutang banyak dan tidak bisa bayar, mudah-mudahan Allah lunasi semuanya hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, nyaring benar. Nah, kayak orang kena simbur banyu, hutangnya banyak mana sudah tak? Allah karim, Allah karim. Baik, di Marhaban ya Ramadan berbagi dengan anak panti, ini merupakan tahun yang ke-17. Bujang juga nih, Pip, berbagi dengan anak panti nih ya. Alhamdulillah, dan ini juga turut didukung oleh Yayasan Duafa Tersenyum. Seperti biasa, kita mau nyapa dulu panti asuhannya ya. Ini hari ini merupakan spesial, Bib. Nanti narasumbernya itu sama-sama dokter. Dokter sama-sama dokter nih. Pertama dokter di bidang kesehatan, nanti juga ada dokter di bidang hukum. Nah, nanti satu masalah ini harus disudut dari dua versi. Oh, mantep nanti ya. Tapi juga ini seperti yang dikatakan bahwa biasanya di akhir Ramadan itu banyak donatur masuk. Bukan untuk TVRI, bukan untuk ABI, tapi untuk anak panti. Jadi oleh karena itu, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di acara Marhaban ya Ramadan berbagi anak panti, boleh datang langsung. Ini narasumbernya atau bintang tamunya atau donaturnya boleh datang langsung, atau nanti juga boleh ini cari informasi di bawah ini ya, untuk informasinya tentang kegiatan Marhaban ya Ramadan. Atau kalau bingung, datang ke TVRI, temui Ibu Acak mana itu. Nah, itu insya Allah ya. Oke, saya mau sapa dulu, ini panti asuhan dari mana? Saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mikrofonnya dideketin. Ya, siapa nama pian? Ulun Makfirah. Mantap. Di akhir Ramadan harus memperbanyak ya pengampunan ini ya. Mudah-mudahan sesuai namanya. Kemudian kita juga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi mau laki macam-macam kada aku ampuni. Maafkan iya, lupa enggak. Biasanya ibu-ibu kayak gitu. Kalau di sana, di sini kada ada bedanya, sama aja itulah. Ya, ini dari panti asuhan mana? Panti asuhan Harapan Ibu, Pak. Oh. Panti asuhan Harapan Ibu Putri. Putri? Iya. Harapan Bapak nggak ada? Nggak ada. Oh. Yang ada mah harap-harap cemas ya. Oke. Berdiri tahun berapa ini? 1977. Lawas banget ini lah. Berarti banyak bener tuh alumni-alumninya, banyak bener ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya orang menuju ke, bawa duit nih, banyak lah. 3M. Kalau semalam 3 minjam, ini 3 ember. Ember ya. Nah, kalau menuju ke panti asuhan pian kemana? Anunya itu patokannya kemana? Ke Jalan Hasan Basri, Pak, di Pelamboyan. Oh, di Pelamboyan. Nah, Cendana 1. Kalau sudah masuk situ, insya Allah ketemu aja ya. Di mana panti asuhannya? Belakang SMK 4. Oh, di belakang situ. Baik, oke. Berapa jumlah anaknya? 24. Yang di luar ada dibina nggak? Enggak. Oh, dalam jalan khusus ya? Itu khusus putri ya? Iya, khusus putri. Prestasi apa yang membanggakan anak-anak panti nih? Terakhir juara 3 SMK ISFI. Seluruh SMK se-Kota Madia atau gimana? Di sekolahan. Oh, di sekolahan. Mana anaknya?
Nggak datang. Ada yang- Juara apanya? Juara apa? Prestasi di sekolah Pak. Oh, prestasi sekolah. Iya. Masya Allah. Berarti pinter ini, pinter. Jangan kayak Habib ini. Habib itu pinter nggak, tapi memintari. Double. Double. Ya, oke. Ada lagi prestasinya? Nggak ada. Oke, sekarang apa keinginan dari panti asuhan apa? Ini mumpung ada orang sudah mulai nak membuka laci, duitnya banyak nih. Pak. Keinginannya banyak Pak. Nggak apa-apa, ini manusiawi. Kalau ingin banyak itu manusiawi. Ya mungkin yang kami minta ini untuk perlengkapan lemari kamar anak-anak aja Pak. Oh, ada berapa lemari yang diperlukan? Kamar tidur anak Pak. Oh, kamar tidur, Iya. lemarinya ya? Iya, kamar Oh, jadi kalau misalnya ada 20, berapa tadi gimana? 24. 24, maunya 24 lemari? Iya. Sampai banyak lu 12 teh, satu lemari 2 gitu ya? Ya, sampai banyak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dapat lebih kan lain kisahnya ya. Kalau misalnya 24 nggak dapat stres pian. 12 saja, kalau dapat 15 kan lumayan. Oke, apa lagi? SPP cukup? SPP. Iya jua itulah. Ini iya jua itu ya. Ya sudah. Mudah-mudahan keinginan pian Allah kabulkan. Insya Allah. Amin, ya mudah-mudahan, Rabbal alamin. Allah bisa menggetarkan hatinya orang-orang kaya bisa datang ke panti asuhan pian. Oke. Iya, makasih. Insya Allah. Yang jelas hari ini pian tenang aja. Ada yang sudah mentakjilkan anak-anak panti. Aman sudah kita ya. Ya, terima Baik. Sekarang Ana mau menuju ke sini nih. Terima kasih. Ya silakan, ini dari mana? Langsung saya, nggak usah dicatuk-catuk. Ini sakit. Ada belum? Sudah on kah? Belum. Sudah on belum? Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Padahal kalau di Banjar itu, kalau misalnya ke Samarinda naik apa Jar? Bis malam. Ya, bismillah. Ya, oke. Ya, alhamdulillah, ulun dari keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kalimantan Selatan. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang kebetulan juga diketuai oleh Bapak Dr. Rudiansah, yang insya Allah nanti menjadi narasumber kita. Oke, alhamdulillah. Ini apa? Mau ingin berbagi sama anak panti atau sama pemain kampus? Insya Allah bersama anak panti. Anak panti ya. Insya Oke, Allah alhamdulillah. Hari Kagama Kas Baik, untuk anak panti. baik, alhamdulillah. Ya, nah ternyata kan sudah ada yang denger ya. Oh, belum apa sudah ada yang mendengar, ada yang berbagi. Kita berdoa aja mudah-mudahan ada yang lain juga ikut berbagi. Ini nanti kita juga luar biasa, Beb. Kita kedatangan bukan hanya anak-anak panti atau alumni UGM, tapi juga langsung dari syekh-syekh dari Saudi ini. Ini nanti biar nanti yang jelaskan bintang tamu kita nanti ya. Ya soalnya pakai bahasa Arab. Kita bisa bahasa Arab bisa nggak? Bahasa Arabnya bisa, Bi? Bahasa Arabnya bujur. Ini ada bahasa Arabnya kayak gini. Tak ajarin dah. Kalau ini orang Arabnya nggak bisa menerjemahkan. Iya. Coba. Idza bana latuson faliman au furqan nathiro. Nah, orang Arab aja bingung ya. Iya. Idza bana latuson faliman au furqan nathiro. Idza bana latuson, apabila bantu melatus, faliman maka lim au furqan nathiro, atau bawa furqanisir. Iya. Itu lebih aman. Tepuk tangan dulu. Orang yang lahir di Arab aja bingung ini apa terjemahnya. Ada apa ya? Oke. Baik, kita masuk ke materi kita. Kita akan berbicara tentang sabar, syukur, dan surga. 3S nih. Ya. Kalau misalnya nang bubuhan yang ada itu kan S3. Nah, ini 3S. Sabar, syukur, dan surga. Yang akan membahas atau yang akan dibahas oleh Ustadz Fahriansah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz yang terpana melihat anak-anak Nabi gini. Sehat ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita Musik langsung saja. juga ya. Oh, kenapa musiknya? Mantap. Mantap. Akhirnya terlena dengan duduk. Iya. Duduk gitu itu. Iya. Sehat Bung Fahri ya? Alhamdulillah. 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 Ini jangan tahu dekat-dekat situ. Nah, dekat sini. Kalau dua jago mepet karena kasihan kan ya. Ya, kalau kita bicara tentang sabar, ya, ini orang banyak mengupas tentang makna sabar. Sabar adalah bla bla bla, syukur adalah bla bla bla. Ada seorang orang sufi. Iya. Ini karena ini kan dosen manajemen dakwah, harus bicara tentang sufi nih, Beb. Oke. Ada orang sufi bertanya terhadap sufi yang lain. Apa makna sabar bagimu? Kata sufi bicara sufi yang lain. Iya. Maka sufi yang lain mengatakan, sabar itu apabila kena musibah, ya sabar, bila dapat untung, syukur. Nah, itu jawabannya, iya. Maka kata yang sufi yang bertanya tadi, berarti jawabanmu itu sama dengan ontaku yang di belakang rumah itu. Lu kenapa? Aku beri makan, ya makan, karena berani aja. Nah, gitu. Jadi makna sabar itu gimana? Coba silakan. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Abi mengomongkan supi, saya memulai dengan humor supi nih. Oh, humor. Humor supi. Jadi ada seorang supi dari Afrika, tapi ini di humor supi itu hitam Ya, orangnya, mempunyai istri orang Arab yang putih. Pada suatu hari, ketika memandang istrinya, supi orang Afrika, subhanallah, alhamdulillah. Itu terus, Iya. lalu kata Melihat istrinya cantik, putih, bersih. Ya. Kata istrinya, oh begitu terus. Ya, saya ini masuk orang bersyukur mendapatkan istri yang cantik. Gitu ya. Ya. Karena orang bersyukur itu, kata supi yang hitam tadi, akan menjadi penghuni surga. Coba doakan sama istri, amin. Lagi itu doakan juga, saya ini masuk surga. Termasuk Kata yang orang, istrinya termasuk orang sabar. Karena mendapatkan istri yang suami yang gelap gulita itu. Jadi Ya. istrinya masuk surga sabar karena mendapatkan suami yang kurang sesuai harapan. Kemudian sang suami dapatkan istri yang cantik yang bersyukur. Dan inilah dua-duanya bisa masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Karena bangunin. Ingat tangan Bibi, ingat tangan Bu Ani kamu. Sejelek apapun itulah suami kita. Ini ada kisahnya sebelum masuk materi ini serius ini. Ini bertanding kisah. Belum. Ini serius loh. Mau bertanding kisah. Kadang ini mulai lawas sudah 20 hari bicara serius ya. Ini nih apa namanya? Kadang ingat lagi itu kisahnya tadi. Kisah yang syukur tadi lah. Iya. Sudah masukkan dikit. Jadi cerita ini sebenarnya bahwa syukur dan sabar itu diikhtiarkan dengan ijab kabul pernikahan gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang tidak diikhtiari. Jadi yang namanya sabar, yang namanya syukur memang kata Al-Ghazali fi a'mali batinah. Jadi sebuah amal yang batinnya. Tetapi sesungguhnya kata Al-Ghazali dia sebagai daya harakah, daya gerak untuk seseorang mempertahankan atau membuat sebuah pola respon terhadap situasi. Contohnya. Contohnya, ya cerita tadi, respon. Kita fenomenanya gini, lalu responnya. Ya, jadi kita menghadapi sesuatu jelek kah baik kah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang jelek, kita berarti bahwa sabar, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak dalam diri sesuatu yang tidak sesuai kita harapkan, maka sesungguhnya kita itu sabar. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu kelebihan, sesuatu keuntungan, sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, maka kita menjadi sesuatu yang bersyukur. Nah, sehingga kata Al-Ghazali, seorang muslim semoga menjadikan sabar dan syukur ini sebagai gaya hidup sebenarnya, style hidup. Jadi setiap kehidupan orang mukmin itu kata Al-Ghazali, jadikan sabar dan syukur itu menjadi gaya hidup. Orang muslim. Nah, sekarang kan kita tidak. Gaya hidup kita. Gaya hidupnya kayak gini. Begitu kena musibah lalu mengeluh, bikinlah status. Hari ini Tuhan tidak memihak. Begitu dapat sedikit, alhamdulillah. Jadi makanya Abi sering menyampaikan tuh di beberapa tempat, Bib ya, di kajian atau di mana, pasti diawali Pak. Jadi bukan kebahagiaan yang membuat seseorang bersyukur. Jadi begitu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukur dalam situasi bagaimanapun, maka dia akan bahagia. Ya kalau termasuk nang binian tadi. Iya. Jadi ada lagi? Semakin tinggi derajat keimanan, kepintaran orang kan semakin tinggi juga cobaan yang dihadapi. Jadi ada cerita, saya pernah cerita. Nah, ini yang dia supaya santai ya. Melatih kesabaran tuan guru. Tuan guru ini menghadapi, atau jadi ulama menghadapi dua orang menasihati pemabuk. Mabuk, minum bir segala, dipanggil. Supaya menasihati yang pemabuk tadi, tuan guru tadi mengambil bir dengan air putih. Coba sini, kamu ini cacing ya, cacing. Kita masukkan ke air putih. Ternyata di air putih dia cacing bergerak. Ya gitu kan? Kemudian cacing diangkat, dimasukkan ke bir, mati. Matilah cacing itu. Lalu dia tuan guru aja, gimana kamu tentang kondisinya? Oh paham, Ustaz.
Melihat Paham betul. dua Ya. cangkir ya, Ya. yang satu berisi air, ternyata cacingnya masih hidup. Iya. Kemudian yang ada birnya, cacingnya mati. Mati. Ah, Jadi paham. yang satu itu, Ya. nggih satai, ulun berhenti. Kada lagi minum bir. Yang satu gimana kamu? Ulun tahu simpulannya Pak. Apa? Orang minum bir kada pacang penyakit cacingan ya. Cacingnya mati sebian. Mati ya. Jadi orang minum bir tidak tidak pakai cacingan. Nah, seorang Tuan Guru dilatih kesabaran terhadap bagaimana si murid atau orang dihadapi. Itu Tuan Guru tuh kan. Iya, iya. Dengan dua yang berbeda gitu. Dua yang berbeda, Oke. ya. Kalau bicara tentang syukur dan sabar tadi, Beb, ini yang kesannya penting nih ya. Jadi mohon maaf ini ya, biasanya ibu-ibu kalau bisi laki mengaruh, wah pusing gitu ya. Siap malam mengaruhnya nyari gitu ya. Lalu mati meninggal kan? Iya. Akhirnya ibunya kayaknya sepatah dua patah. Jangan, bapak-bapak pernah dengar nggak bunyi starter mobil? Ya Allah. Iya dengar lah. Itulah bunyi mengaruhnya suami saya. Ternyata 3 hari saya merindukan. Bahkan ada lagi dirindukan. Oh iya, iya. Kalau waktu masih hidup, pemain gue yang mengaruh aja. Ternyata mereda, aku merindukan suara yang starter tadi itu sekali aja. Tadi Jadi kisah, sabar gitu. dan syukur. Baik, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Al-Bukhari. Mati, mikrofonnya. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسر وظلي أنت مصباح صدري يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك Oh ya, luar biasa. Sallu ala Nabi. Kalau dengar itu lalu hendak umroh aja. Banyak yang bersyukur ya. Hah? Banyak yang Bersyukur. bersyukur. Nah, kita kan bisa menyanyi. Kalau kisah yang sholawat itu, kalau kita ingat Rasulullah hendak umroh maksudnya gitu. Oh, betul. Mudah-mudahan Allah mendengar, ada orang memberkatkan kita umroh, tulak kita. Apa repot? Bubahan kru ikam yang bukan gambus, karena namanya sudah menolong mengendaki, mau apa kita? Baik, Abi mau nyapa dulu ya. Bagi pemirsa yang baru bergabung di acara Marhaban Ramadan berbagi dengan anak panti, tema kita tentang sabar, syukur dan surga oleh Ustadz Fahriansah. Nah, Anda bilanya sibuk, misalnya Bib ya, kalau lagi nonton kemudian keluar nggak bisa di mobil, Anda boleh lihat atau menyimak atau mengikuti acara Marhaban di channel YouTube TVRI Kalimantan Selatan.
jangan cuma nonton, cuma subscribe kemudian di share, di komen gitu ya. Supaya kelihatan rame, supaya lebih rame gitu ya. Ini Bang, kalau Ustadz seumur ya gini, lalu kadang lagi kalau nya Ustadz Baik, saya ada kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa. Tamu kita ini yang pertama dokter hukum, dokternya dokter hukum, kemudian dokternya dokter kesehatan, luar biasa. Tapi sebelumnya, Abi mau tanya dulu, mana yang tadi yang juara kelas tadi mana? Juara kelas tadi mana? Mana anaknya? Berdiri, ayo. Mau dapat hadiah nggak? 3 katanya. Mana tadi? Loh, jangan juara tadi. Kenapa nggak masuk? Oh, sudah nggak ada lagi. Jadi mahasiswa. Oh, sudah kuliah. Sudah habis siapin nih hadiahnya. No. Karena nggak ada, nggak jadi. Selain ada itu, ada juara apa lagi? Nggak ada? Ada juara menari. Apa? Juara menari, guru tari, les tari ya. Ada mana nanya? Ayo sini ini, Abi kasih hadiah nah, ayo. Abi bawa beral hadiah juga, ayo sini, ayo cepat ambil. Ikam diberi hadiah aja pinang alih, apalagi beri hadiah. Ayo sini. Sudah. Atau siapa bubunya kada mau pin julung sama ini nah, julung sama ini. Mikrofonnya, iya, mikrofonnya. Siapa namanya? Namanya siapa? Halis, kelas berapa sekolahnya? 7. Oke, kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Kalau Gana kan menjadi apa cita-citanya, mau jadi apa? Jadi guru, jadi apa? Ayo. Sudah. Kamu ini nah diberi hadiah pinang alih kamu tuh. Sini. Ambil sih. Ayo. Ayolah kasih, Ding. Ayo. Kamu tuh anak-anak kesahnya aja padahal hendak kayak mati. Ya. Oke. Baik, kita panggil narasumber kita, ada Dr. Haji Fauzan Ramon, SHMH, dan juga ada Dr. Haji Rusdiansah. Ini kepanjangan di belakangnya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Set. Tafadhol. Ini dia. Ya. Alhamdulillah. Set ya. Khair, alhamdulillah. Wah, ini ramai kita di sini. Guru lu nih. Ya. Sampai sini jangan dikumpul sedikit di situ. Sini. Ya, udah mana? Ayo biar sama Ustaz Fahri sini ya. Oke, di depan kita ini ada langsung ke kiri, kayaknya lama nggak ketemu kita ya. Marhabannya Ramadan nih. Hilang ke Mekah mana-mana kan tuh. Sehat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dulu Bung Fauzan Ramon ini juga masuk ikut mengaktifkan, menghidupkan, mendukung program Marhabannya Ramadan. Jadi setiap tahun tuh pasti hadir. Kemudian Abi hilang, empat hilang juga. Abi muncul juga kayak pinang di belah kacip karena mau pisah gitu. Baik, di depan ini ada beberapa orang-orang yang pernah lahir di Saudi. Boleh ceritain ini siapa ini? Beliau ini orang tuanya kan menetap di Arab Saudi. Oh. Nama ibunya Siti Maryam tidak salah. Orang-orang Banjar ya? Tua. Orang Banjar yang menetap di sana? Iya. Oh. Jadi punya anak ada 14 orang. Oh. Jadi dia dilahirkan, dibesarkan di Arab Saudi. Ya. Nah ini pulang ke Indonesia, ada sengketa tanah, Oh. peninggalan kakeknya, lokasinya di Anjir. Oh, di Sarapan. Anjir. Itu ada Jadi ini bisa bahasa Indonesia nih ya? bahasa Indonesia, bahasa Arab mungkin bisa. Bahasa Banjar bisa juga? Kurang pasti. Oh, kurang fase. Berarti masih fase ana. Naturalisasi. Naturalisasi. Dia di Mekah, ana di Tarim. Tanjung Rema. Tanjung Rema. Tadi ana pakai bahasa Arab bisa bingung juga. Tidak banalatuson faliman aufurkon nasiro. Apabila bantu melatus faliman, maka lim aufurkon nasiro atau bawa ke forkanisir. Sudah habis ada lagi tuh kan. Oke, kita ke tentang macam sabar. Nah, kalau misalnya profesi Anda itu sebagai seorang pengacara atau juga hakim, kamu dalam agama itu, dalam fikihnya ya, seorang hakim ketika memutuskan itu tidak boleh emosi. Termasuk juga jaksa dalam menuntut seorang. Iya, harus dengan sabar sebagainya ya. Nah, ini Islam sudah berbicara itu, nggak boleh, harus dengan tidak boleh emosi gitu. Kayaknya Anda ini nggak pernah marah ya. Tapi kalau sudah sangit, pecah gelas itu. Jadi sabar menurut Dr. Haji Fauzan Ramon apa? Mana sabar itu?
Kalau kita sabar di dalam segala hal, pasti kita mendapat berkah dan kemenangan. Itu dia rahasianya ya. Contohnya saya dulu bergelut di sidang-sidang di 20 tahun yang lewat. Sekarang sudah hampir 30 tahun. Saya hanya menikmati jadi konsultan beberapa perusahaan di Kalimantan Selatan. Salah satunya pengusaha Binuang, Abanda Haji Ice di Binuang, dan Haji Nurhin. Jadi yang sidang-sidang itu cuma asisten aja. Asisten. Tapi itu bentuk dari sebuah kesabaran. Kesabaran. Baik. Karena seorang lawyer, seorang hakim, seorang jaksa dituntut sabar. Kita bantu-bantu orang, siang malam, jeripaya. Pengacara tuh kekuatannya hanya di surat kuasa. Kalau sudah dicabut clean, semuanya dari Arab Saudi kita udah membela, mau menang, dia cabut ya selesai. Kita harus sabar. Berarti rezeki kita ada. Kalau mana syukur sendiri? Kita menurut Dr. Haji Fauzan Ramon, syukur. Kalau syukur itu kita menyukuri apa yang sudah diberikan, tapi ditambah lagi, Ustadz, dengan keikhlasan. Kita ikhlas gitu kan. Dan kita manusia ini tidak bisa kita melihat dari penampilan, hatinya. Orang ada aja bulan puasa ini yang susah untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikan seperti berbagi hari ini. Duitnya banyak tapi hatinya tertutup. Kalau saya alhamdulillah syukur tiap Jumat hari biasa itu berbagi-bagi sama yatim piatu. Harusnya dicontoh sih, bukan hanya Ramadan saja berbaginya, tapi juga Jumat. Kalau misalnya ada 10 orang, kemudian 10 orang lain di hari Sabtu gitu kan, jadi hari 10 orang lain hari Minggu, bukan hari Jumat aja makan, terus hari yang lainnya nggak makan kayak gitu ya. Tapi kalau bisa saben hari, insya Allah mudah-mudahan. Baik, syukran. Sekarang kita tanya sama ahli dokter kesehatan ini. Harus itu. Anda diundang di situ untuk bicara, bukan sebagai aduh, bukan. Aduh ya. Lah kalau dokternya mengeluh, pasiennya mengeluh sama siapa gitu ya? Pasalnya diuji ya. Belum lagi nanti pian yang uji. Oh iyalah. Oke. Kalau misalnya sabar dalam perspektif kesehatan itu bisa mempengaruhi organ tubuh nggak? Misalnya orang suka emosi nih, emosi, kemudian juga nggak stabil, itu mempengaruhi organ-organ tubuh nggak ya? Betul sekali. Jadi pada seseorang yang mudah marah ya, stres dan sebagainya, itu akan muncul suatu bentuk-bentuk hormonal yang disebut dengan kortisol. Nah itu salah satu penyebab biang keladi, penyakit katastrofik atau degeneratif seperti darah tinggi, kencing manis, kemudian juga penyakit-penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa memicu seseorang jadi sakit. Karena kenapa? Karena dia marah-marah misalnya atau stres dan tidak sabar. Jadi kalau sabar, maka itu akan memunculkan suatu bentuk hormonal juga yang sangat bagus yang bisa membentuk orang itu menjadi bahagia, yaitu endorfin tadi. Endorfin itu asal kata dari endos bagian dalam, morfin. Morfin itu yang dipakai orang-orang besar itu. Bukan Habib tuh. Iya. Tapi ini morfinnya ada dalam tubuh. Tapi ini morfinnya dari tubuh, bukan dari luar. Jadi orang tuh jadi nyaman, senang, bahagia, dan otomatis kesehatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Jadi sabar itu juga bisa mendapatkan itu ya, jadi energi tadi itu ya. Jadi Allah kan pernah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadi minta tolongnya dengan sabar, bukan ke dokter. Iya, terus ngapain nanti buka dokter? Nah itu masalahnya, kenapa saya juga salah. Dan dokter-dokternya ini kan masa bukanya jam 4, maka kata maghrib, ya buka jam berapa buka ya? Jam 5 ya. Nah makanya kenapa orang-orang pasien itu disebut patient. Patient itu apa? Sabar. Mereka menunggu dokter. Dan dia harus sabar. Maksudnya bukan menunggu dokternya sabar. Dia harus sabar dengan penyakitnya. Ya. Jadi dengan dia sabar dengan sakitnya, dia bisa menerima sakitnya, otomatis yang namanya natural killer cell, sel-sel pembunuh alami di tubuh itu akan meningkat pesat. Itu banyak sekali kasus-kasus terjadi seperti itu. Orang yang benar-benar sakit divonis dan mungkin hidupnya hanya beberapa waktu, tapi begitu dia benar-benar sabar, ikhlas dan
artinya menerima lah apa adanya, itu terbalik tubuh ini. Natural killer cell-nya meningkat dan dia akan memakan sel-sel yang merusak tadi dan malah jadi tidak mati-mati. Sehat gitu loh, Iya. ya bahasa sehat gitu ya. Nah, karena divonis tadi kan meninggal. Kejem bener yang nggak mati-mati ya sehat. Karena memang Iya. asal katanya itu kan. Iya, nggak mati-mati, Muat, berarti sehat itu. Ya. Nah, kalau nanti kita sama Ustadz Fahri, kalau misalnya syukur sendiri itu juga ada pengaruh ya dalam Pengaruh. Jadi syukur itu sendiri kan adalah seperti kayak keikhlasan kita, penerimaan kita terhadap sesuatu hal, sehingga ini akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih nyaman. Nah, rileks ya. Ya tadi sudah pernah dijelaskan oleh senior kita tadi ya tentang gelombang alfa tadi. Nah, itu jadi nyaman, bahagia, senang, otomatis dia bisa menerima syukur tadi ya. Tapi itu bukan lagu syukurnya itu ya. Ya, oke. Baik. Jadi kalau berkisah tentang sabar dan syukur, Beb ya. Ini ada Ustadz Fahri ya. Mungkin buat ada dia bagus ini kisah syukurnya. Ini orang Banjar sama orang Solo berkisah ya. Semalam tuh ada tabrakan antara kereta api lawan bis. Blang! Berapa meninggal? 2. Semangat orang Banjar 2 itu ya. Terus orang Solo berkisah, di wadah kami ada juga tabrakan kereta api lawan tabrakan kelutak ya. Berapa meninggal? 200. Santai ya. 200. Yang 2 udah berhebat. Wah, berarti emosinya bisa gak stabil itu ya. Iya betul. Ya 200 berapa? 200. Oke. Bung Fahri, yang dua tokoh ini menyampaikan tentang makna sabar dan syukur ya. Kalau misalnya dalam konsep Al-Imam Ghazali, kalau itu terkenal dengan ulama-ulama ke dokter ke hati ya. Nah, itu bagaimana memahami tentang makna dan sabar dan syukur agar keduanya itu bisa masuk surga. Ya. Yang tadi contoh kan Ma'labiun yang serius ini serius. Ini contoh yang real. Jadi ada suatu hadis seorang perempuan meninggal suaminya. Dia di hadapan kuburan dia nangis. Ini serius loh. Iya betul. Ini dokter-dokter dua-dua orang akademik loh ente. Jadi di hadapan lalu Nabi menepuk bahunya. Sabar. Enak aja sabar. Oh mah tahu jangan banyak merasai kan? Iya. Sudah. Setelah pulang orang ditanya perempuan tahu nggak siapa menepuk bahu? Nabi lalu ulun saya hanya sabar aja. Tapi kata Nabi sabar itu pada ketukan pertama. Sehingga yang ketukan ini bagaimana? Nah Al-Ghazali menyebutkan kalau kita sebuah peristiwa meresponnya hati dan rasa, nah itulah sabar dan syukur. Kalau di akal tidak mungkin. Jadi kalau di akal pasti menolak sesuatu yang rugi bagi akal pasti ditolak. Tapi ketika di kalbu dan rasa, misalnya begitu itu berarti itu contoh. Jadi lain beda antara syukur dan sabar seperti orang begitu. Pak, ya, anak pian berjudi, astagfirullahaladzim, tapi manang, alhamdulillah, itu beda. Beda lagi. Beda tuh, sabar syukur beda. Ini siapa yang mengundang Ustadz ya ini? Jadi keturunan pertama ya. Jadi kita silakan saja rasa. Nah, kalau Anda baru ingat itu. Jadi yang dimaksud sabar dalam konsepnya itu adalah biasanya ada sampai 3 hari. Iya. Kalau sudah 4 hari itu bukan sabar. Artinya ketika ada masalah, kemudian baru 4 hari, untung aku sabar. Itu masih belum ya. Jadi sabar itu ketika ada satu peristiwa yang besar, langsung kemudian dia mau sabar, itu yang hebat. Ya. Cuma kita bisa mengukur gitu kan. Apakah ini kita di otak kita ini ada kalkulasi? Nah, gitu. Apakah di dalam hati kita ada yang pasrah? Nah, itulah bedanya. Kalau kita merasa ini merugikan kita, ini kenapa harus begini, kenapa harus itu kan di otak. Tapi ketika dirasa dan hati, itulah yang mengakibatkan disebut sabar dan syukur itu. Jadi kalau kita masih berpikir, masih menghitung-hitung kenapa, gitu, apa penyebabnya, itu lain. Sudah begini. Jadi ketukan pertama itu yang paling ada subhanallah, astagfirullah, innalillah gitu. Jadi ketukan pertama yang ininya. Oh, ketika ada peristiwa itu langsung meresponnya dengan itu. Dan diaplikasikan dalam hati ya. Hati. Abi, saya boleh tanya nggak Pak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Anda kalau ini tanya terus, kisah aja Nggak, kita dokter-dokter diuji. betul. Betul. Pertanyaan saya sederhana Ustadz. Karena sehari-hari saya pernah dengar orang cerita bahwa sabar tuh ada batasnya. Nah, orang Bahari kayak gitu kan? Iya. Sudah cukup, ingat sabar ada batasnya. Undalan orangnya, itu. Jadi batasnya itu betul Pak. Batasnya itu di hati dan perasaan. Iya. Jadi kalau hati kita pasrah, kan biasanya hati itu senang, perasaan kita tenang, itulah batasnya. Tapi ketika kita ada rasa gerusu, ada rasa panas badan itulah batas dari sabar dengan tidak sabar. Itu ya ininya, batasnya gitu.
Oh. Jadi sabar Puncaknya itu ada di situ ya. Sudah membludak tuh, emosi sudah, bukan sabar lagi. Biasanya suhu badan tinggi gitu kan. Itu biasanya sudah menyatakan bahwa itu tidak bisa sabar lagi disebut gitu. Biasanya gitu kan. Ya. Tidur makan terganggu. Iya, tidur makan. Ada jaminan nggak misalnya yang macam ini kan temanya nanti ya sabar, syukur dan surga. Nah, orang yang sabar, kemudian orang yang juga syukur, maka dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Maksudnya ada pintu. Memang pintu sabar itu untuk orang sabar. Nah, karena 9 pintu surga salah satunya adalah as-sabirun kan. Luar biasa. Kayak Pak Dokter nih. Oke. Jadi takut lagi Ustaz. Kita uji Diserang lagi, tuh. kita uji ya. Saya uji, sekarang kita gantian. Ujian. Beb, gantikan posisi aku, Beb. Aku nunggu lagi. Di Al-Qur'an ada yang menyatakan bahwa sabar itu sebenarnya pemberian Allah. Oh ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah katanya. Pada saat Allah berkata pada Muhammad kan, "Wahai Muhammad, silahkan kamu bersabar, tapi kamu tidak akan bisa sabar kecuali karena aku," kata Allah. Karena aku, iya. Nah, itu bagaimana? Jadi begini. Tahan. Kayaknya porsi antum diambil sama Dokter Rudi. Ayatnya udah keluar 2 tuh. 2. Jatah Ustadz dia Beda ambilnya. dikurangi lagi. Kalau gitu saya hadis saja. Hadis. Iya. Ya, begini. Kita hubungkan dengan puasa. Jadi dalam puasa itu disebut asau nisfus sabr. Jadi siam itu setengah dari sabar. Di hadis lain as-sabru nisful iman. Itu ada keterkaitan, artinya sabar itu bisa bangkit karena memang ada keimanan di hati seseorang. Jadi ada iman, dan iman itu di dalam orang-orang tasawuf itu ada namanya makamat dan ahwa. Ahwa itu kondisi, Pak. Sabar dan syukur itu kondisi. Nah, sekarang ada makamat. Makamat itu apa ya? Tahapan-tahapan, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan orang. Misalnya Usaha, istighfar. Ya, ada usaha untuk mencintai. Usaha makamat ini ujungnya ma'rifatullah. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ujungnya iman. Nah, karena membentuk namanya dalam itu makamat itu ahwal, kondisi. Kondisi sabar dan syukur itu kondisi. Bukan sesuatu yang apa? Yang bisa semua orang belum bisa melakukan. Itu tadi kata Pak Ramon bilang kita tuh sudah sabar tapi batasnya ada. Bingung kan? Kita ada batas gimana gitu kan? Jadi sebenarnya sabar dan artinya syukur. belum sabar berarti ya kan? Sabar dan syukur itu sebenarnya diperuntukkan bagi semua orang. Apakah dia kaya, apakah sehat, apakah itu sabar. Sama sedih dan suka. Suka dan suka. Jadi itu untuknya. Nah, sekarang orang yang bisa sabar dan sebuah hadis kan selalu orang beriman, Pak. Betul. Jadi hadis itu artinya orang beriman dia ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Tuhan, dan itu kondisi mengenal Tuhan itu adalah yang disebut dengan al-iman. Al-iman gitu. Saking dekatnya dia ya. Iya, benar. Silatun walikaun bainal abdi wa rabbi. Udah, intinya aja ngobrol, nggak apa-apa. Kalau dokter kebanyakan tuh penyabar. Iya. Dia tanya sakit apa. Saya nggak bilang. Karena kalau kita bilang berarti dokternya nanti tahu penyakit kita. Padahal itu salah, Pak. Yang datang pasti sakit, kenapa nanya sakit lagi? Sakit apa? Sudah tahu sakit. Masalahnya kalau nggak ditanya, dokternya jadi dukun. Oh, disakitin. Oke, ke Dokter Haji Fauzan ya. Segini, ada nggak sesuatu masalah kasus gitu, kemudian kasusnya itu tidak berhasil sebagainya, apa pelariannya? Mungkin sholat kah atau apakah, atau yang bisa dilakukan apa supaya tetap sabar dan tetap bersyukur ketika ada proses? Karena hidup ini kita menyintai Nabi Muhammad, saya dekat-dekat dengan habaib, ulama, saya minta masukan-masukan nasihat beliau. 5 waktu itu wajib, ditambah yang sunat-sunat. Seperti tadi Abi bilang, kalau kita minta tambah rezeki, sholat duha. Ya kan? Itu sudah ada, diatur, mungkin Ustadz tahu. Sholat itu lengkap tuh. Tapi yang tadi, saya ada teman juga, kaya raya tapi belum pernah ke Arab Saudi. Mungkin belum ada garisan atau panggilan ya kira-kira. Nggak, kira-kira yang BP suge tapi nggak pernah naik haji atau umroh, nya pakai handset, diki orang tahunya nah pakai handset. Kenapa kan? Oh, pakai handset dia kayak apa? Aku sudah mengiyo udah dengar tuh. Atau mungkin juga bisa aja mungkin dia kasihkan uangnya untuk orang lain yang berangkat, bisa juga. Wallahu alam. Kita Oke. Antriannya panjang, belajar. Ya, baik ini sekarang. Nah, kalau Dokter Rudin ya, ada nggak kasus ketika ada masalah pasien kemudian biasanya ada ya, yang terus pelarinya kemana? Dia istighfar atau sholat atau apa supaya? supaya? Lari lah.
Pas di depan pasien. Oh, saya tahu aja itu bahasa. Nanti kalau sudah ketemu Dituntut orang. orang. Masa dokternya lari atau lari-lari. pakai bahasa ya. bagusnya Beb. Apa yang Anda lakukan? Itu pertanyaan yang kayak di kuis itu. Jadi memang ya itu tadi, kita sebagai dokternya, terutama khususnya karena saya muslim, ya saya lebih banyak istighfar sama mendekatkan diri. Jadi memang tidak ada sesuatu itu yang sesuai harapan kita. Ya, wa makaru wa makarullah. Iya, betul. Baik rencanamu silahkan, tetap rencana Allah yang terbaik. Saya sudah merasakan, wah ini gampang nih, sepertinya ya. Tapi begitu mengerjakan 1 jam, 2 jam nggak selesai, itu bisa terjadi. Sedang kita melihat, wah ini sulit nih, tapi ternyata mudah. Nah itu ternyata adalah tadi. Makanya sering-seringlah pada saat kita mengerjakan sesuatu, iya karena berdoa, iya karena stain, itu terus saja. Oh iya. Dan itu benar. Iya, oke. Saya pernah diingatkan pada saat itu, pada ngerjain itu, cuman itu aja saya kerjain. Walaupun cuma 1 ayat. Iya. Katanya 1 ayat cukup ya. Iya. Artinya toh. Iya. Tapi kalau lebih bagus. Alhamdulillah. Bagus. Artinya setiap aktivitas kita tidak harus sempurna. Pasti ada yang tidak. Nah, yang tidaknya itu bagaimana kita cara menghadapinya ya. Kita dengarkan dulu nanti Ustadz Fahri mengupas 2 tadi itu dalam konteks bagaimana cara mengatasi ketika kita punya masalah dengan cara sabar dan syukur. Kita dengarkan dulu 1 buah lagu dari Al-Bukhari. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتضعف فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فلك روحي يا حبيب محمد لمن غريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا رحمة 18 masuk time. Al-Bukhari. Mentang-mentang pemain organnya Habib, lagunya Habib ada juga kayak saya. Ada juga tampilannya. Oke. Ada izin mau ngobrol sama Syekh nih ya? Boleh. Kalau ini saya beneran itu. Kalau yang kawan yang kita itu Syekh ngomong setan sekali. Ini saya beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dijelaskan Ma'antumah? Nama antum siapa? Saya bernama Haji Abdul Halim Muhammad Jaini. Asli Banjar ya? Asli Banjar nih. Lahirnya? Lahirnya di Arab Saudi, Pak. Allah kare di Mekah. Oke. Berarti lahir di sana, berarti hidup lawas di sana? Lahirnya hidup di sana lawas juga berarti sudah lama ya? Ini dari sejak lahir sampai umur usia 45 tahun baru ke sini. Baru ke sini. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia fasih. Fasih. Ini kisahnya Beb. Anak kalau misalnya orang Arab gak bisa bahasa Arab nggak sakit hati. Ini ada lahir di Mekah. Dia besar di Mekah, abahnya di Mekah, nenek-nenek kayaknya di Mekah. Ditakoni di mana Mekah? Oh, gitu aja tidak bisa jawab. Ontaknya.
Bentar, saya bisa bahasa Arab ya. Gimana mau kajian? Oh gitu. Jadi karena Bapak ini santai ya kita. Ya Khair, antum bisa jelasin siapa tentang kiri kanan antum siapa namanya dikenalkan aja. Ya, ini di sebelah kanan saya saudara saya yang bernama Haji Ahmad Muhammad Jaini. Iya, Adik yang nomor 9 kalau nggak salah. Serius nih? Nah, kita Pak semuanya 14 bersaudara. Oh, kesebelasan main bola ini. Iya ya. Kalau yang di ujung? Yang sebelahnya lagi sana namanya Pak Haji Rusdi Iya. Muhammad. Saudara juga? Iya, adik-adik yang nomor 6 kalau nggak salah. Kalau yang sebelah kiri? Oh ya. Pak Haji Bojan. Ada ini BP ini serius ini BP ya. Ini ada orang, bisa kawan ini asli ini kawan, bininya 4. Jadi anaknya 27. Anaknya 27. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Siapa Ikam? Aulun Pak. Siapa Mama Ikam? Oh ya, ini sama adiknya bingung. Sama adiknya aja bingung gitu ya. Oke, jadi pertama kali datang ke tahun ini baru datang ke Indonesia ya. Kalau saya Pak dari sejak tahun 2016 sudah di sini. Oh, sudah. Terus yang dua ini yang masih di sana? Yang Haji Ahmad ini baru 2 tahun di sini, tapi dia pulang pergi. Oke. Menurut penelitian Abi meneliti tentang perjalanan Syekh Hasan Al-Banjari ya. Okay. Banyak orang-orang keturunan beliau yang sekolah di Mekah, bahkan ada yang menetap di Mekah. Nah, Ana mau tanya, antum ini keturunan Datuk Syekh Hasan Al-Banjari atau enggak? Ada keturunannya enggak kira-kira? Enggak Pak, cuman kita disebut di sana gitu juga ujung namanya kan kayak saya Haji Abdul Halim Muhammad Jaini Al-Banjari gitu. Karena nama sifat Al-Banjari itu Pak diambil dari di mana asal usulnya di Kalimantan. Jadi bukan. Nah, Ya Khair, itulah. sekarang anak tanya sama antum tentang sabar dan syukur. Menurut yang di kepala boleh kan nggak apa ya? Boleh, Persepsinya nggak apa-apa. Sedikit saja, silakan. Tentang sabar dan syukur. Gimana ya? Atau kasihkan ke ini. Siapa? Bahasa Arab. Apa? Tapi tadi Bahasa Arab, tarjim bahasa ya. Arab boleh. Boleh. Bahasa Nggak Arab apa-apa, boleh. tarjim. Boleh lah bahasa. Boleh. Nanti tarjim. Ya. Boleh, bahasa Arab. Ya. Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah sabar itu, kalau kita insya Allah bersabar di dunia ini pasti insya Allah dapat pahala dan insya Allah dapat di akhirat itu surga insya Allah. Surga. Mubasysyira as-sabirin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu di ayat juga di Quran. Dan juga kita kalau bersabar, Adiknya bebinian kawin 2 orang Arab. kita kalau bersabar dapat pahala dan juga pasti naik tingkat. Oh, derajat, naik Ya, derajat. itu. Ya. Ya Khair. Kalau yang syukur mungkin bisa dijelaskan sama kakak Lun juga. Boleh. Bisa kan? Syukur. Mana syukur? Lain syakartum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Syukur itu jami'an. Insyaallah. Untuk menambahkan Rezeki. menambahkan rezeki insyaallah. Itu aja. Datang jauh-jauh dari Mekah cuma kayak gitu aja. Karena bahasa kita itu enggak jelas atau enggak lancar. Iya. Cuman mungkin bahasa Arab Ya sedikit, anak paham aja. Cuma yang anak kecewa itu, ente datang dari ke sini naik pesawat berjam-jam, cuma bilang syukur tuh dari selesai. Tapi alhamdulillah, tapi dikit tapi bermakna. Semakin bersyukur maka Allah akan tambah nikmat lagi ya. Semakin bersyukur maka bersyukur. Allah Subhanahu wa taala. Ya khair, jazakallah khair. Alhamdulillah. Syukran. Bung Ustaz Fari. Tadi itu. Yang mana? Ternyata syukur itu juga menambah nikmat, nambah apa bentuknya itu semuanya. Iya. Iya. Tadi disebutkan lain sakartum lain. Iya. Jadi nikmat kita bersyukur ini bicara syukur ya Iya, sabar. syukur. Jadi jika engkau bersyukur maka sebenarnya akan ditambah. Nah ditambah itu paling tidak bermakna bahwa kita itu menerima dan menikmati apa yang kita anu. Ada sesuatu kita terima tapi kita tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Oh, seini aja kah? Iya. Jadi syukur itu bagaimana kita menerima apa yang kita terima tapi sekaligus kita menikmati apa yang kita terima. Tapi berat kan? Iya, berat. Tapi itulah yang namanya akan kami tambah. Maksudnya bagaimana kita dengan sesuatu yang kita terima, tetapi yang kita terima itu kita nikmati menjadi sesuatu yang nyaman di hati, bahagia kita. Sebesar apapun, sekecil apapun, tidak masalah.
Yang bagus itu banyak rezeki, banyak kita Bersyukur menikmati. juga. Nah itu yang bagus kan. Iya, kalau memang dilihat ya, Beb ya, misalnya lihat kalkulator kita, gaji kita sekian, ternyata pengeluaran kita sekian BBM, wah bisa karena cukup nih ya. Tapi ternyata hidup aja bisa anak banyak aja kan ya. Iya. Nah itu karena mensyukuri itu tadi mungkin ya. Ya mungkin bertambah jadi nikmatnya ya, Ustaz. Ya kan terima aja, nikmati. Artinya kita terima sesuatu sekali menikmati kayak Dr. Rudi kan, terima praktek, kita bisa sekaligus menikmati kan. Jadi tidak begitu dipikirkan bahwa apakah yang kita terima ini ya membuat kita hidup kita menderita atau tidak. Sesuatu yang kita terima pasti itu sesuatu yang dicukupkan oleh Allah untuk kebutuhan kita, keperluan kita. Saya kuliah 25.000 aja. Bahari. Ya, karena diterima dan dinikmati cukup. Ya, sekarang anggaplah ya mahasiswa kan makan mie cukup. Sama aja pada makan ini dengan apa? Dengan nasi padang atau nasi apa? Promo nasi padang ya. Nasi banyak soto Banjar lah. Soto Padang, soto Banjar gitu. Nasi kuning, nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning, nasi Banjar. Nanti ada yang protein. Ini puasa jangan bicara banyak nasi-nasi. Jadi yang penting kita bulan puasa ini sesuatu media kita melatih sabar dan syukur. Ya, bagaimana kita ketika kita buka puasa itu sesuatu yang kita nantikan. Apakah kita bersyukur atau tidak? Apapun yang kita makan, sebenarnya itulah makan buka puasa. Coba Anda Ibu biarkan yang sepiring atau 2 piring sama aja. Aninya apa kita nikmatin sama hidup pas-pasan ya. Iya. Pas ya. Pokoknya pas ada pas hendak nukar mobil ada. Itu lain. Beb, ada yang tahu nggak Beb? Atau mungkin ada punya definisi sendiri kah tentang sabar dan syukur? Ayo. Pada ulun tuh biar namanya kayak sabar dan kayak syukur. Nang kayak sabar orang panjang itu, nang kayak syukur orang mengeluh juga biar. Gini Be. Bicara orang nih, hari kan. Jadi Habib ini kalau dipancing, begitu malam ini lalu umpat ke malam dia. Ayo apa? Ini serius ya. Dulu jurang banyak anak, banyak rezeki. Nah, dahulu. Sekarang ini ada pulang mengeluh banyak anak, banyak masalah. Ini lain-lain nih mah anak kepala anak ini kan masih kayak di pantai ini satu kepala satu pemikiran. Baru banyak aja yang tersariki gitu menyariki anak. Oh iya. Jadi kayak apa supaya melatih kesabaran terhadap diri kita ini melatih ini. Siap. Oke, akhir. Sebelum antum jawab, Anda ngomong sama Ibu Pantinya. Yang disampaikan sama Habib tadi itu memang betul. Ini berapa jumlahnya? 24 ya? 24. Itu kan kepala kenanakan tuh macam-macam tuh. Ada yang mecel, ada yang sebagainya. Itu menghadapi kayak apa? Ikam bilang, aku belikan ke orang tua Ikam. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Kalau tunjuk dari nasihat gitu. Nah kalau misalnya masih mecel aja, apa yang dilakukan? Tetap dibina atau dibulikakan ke orang tuanya? Dibina dulu ya. Sabar juga nih masuk ini. Anak harus sabar lagi sabar ya. Oke. Nah sekarang kita di kantor Pak. Sekarang kalau kebiasaan anak-anak itu kalau maghrib jam ini kan pakai HP itu. Jam berapa ditarik jam berapa? Jam berapa? Jam 9 jam berapa? Dibulikakan dikumpulkan jam berapa? Ya jam berapa? Coba berdiri Dek. Oh, 9:30 baru dikumpulkan ya. Terus paginya jam berapa? Subuh. Pagi. Enggak, malam Pak. Malam ya. Malam 10:30 sudah nggak boleh pakai HP. Sudah nggak boleh pakai HP lagi. Kalau paginya? Nggak ada Pak. Oh gitu. Iya. Baik. Oke. Ternyata prosesnya itu kayak itu. Sabar banget orang-orang Panti ini lah. 24 kepala, lain kuitan, lain pemikiran. Wah, mohon kita bubarkan cara Pantinya ini. Lapis-lapis. Gimana Ustaz Fahri? Yang tentang sabar tadi itu. Sabar syukur. Ya, sabar syukur dengan berbagai macam anak-anak banyak yang punya masalah ini kan. Jadi kalau kita bicara syukur ya. Saya lupa dari surah Luqman ya. Luqman itu memberi nasihat kepada anaknya. Jadi yang syukur itu bagi Al-Ghazali sebenarnya lebih banyak kepada orang yang menerima. Syukur itu lebih banyak orang yang menerima. Contohnya? Misalnya tadi kan orang tua berarti dengan anak. Yang di pedoman harus bersyukur itu anak. Karena dia menerima. Makanya dia Luqman bin Hasan paman yaskur
Kayak paman yaskur, Pak Enho yaskuruna nafsi. Nah, gitu. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Bersyukur atas dirinya sendiri. Jadi ketika Luqman Wahaki itu menasihat anaknya disuruh untuk bersyukur, dan syukur itu untuk ikam juga. Nah, gitu. Jadi antara sabar dan syukur itu bagi yang syukur, bagi kita yang menerima. Anak dapat bantuan orang tua, kita dengan atasan, misalnya pasien dengan dokter, maka pasien itu bersyukur. Oh, dibayar. Oke. Bukan, karena kita menerima jasa, menerima. Iya, harus bersyukur kan, ada dokter harus bersyukur. Jadi seperti ada tadi panti kan, pembina panti, maka anak-anak panti lah yang sebenarnya lebih utama. Karena sudah dapat tempat tinggal yang layak. Makanya ada istilah terima kasih, jangan terima saja, kasihnya tidak. Ada juga terimanya, kasihnya ada, kasih sayang, bukan ada. Terima sayang. Gitu. Anda sebenarnya ingin panjang lebar, tapi ini apa namanya, kita harus ngambil kesimpulan nih, waktunya mepet. Kalau mau buka puasa, kalau kada lanjutkan saja, anak keluar sini. Ternyata kita suruh ngambil kesimpulan, benang merah tentang apa itu sabar dan syukur, sehingga dengan dua ini kita bisa masuk surga. Yang penting begini, bahwa sabar dan syukur itu jadikanlah itu style hidup. Bagian dari hidup kita, jangan sampai terbatas. Sepanjang hidup kita jadikan sabar syukur, karena itu yang oleh Nabi sebut hayrabi mu'min, jadi sebaik-baik mukmin. Nah, jadi itulah yang bisa menjalan kita masuk surga. Baik, alhamdulillah. Dari sekian dialog ini, Abi ngambil kesimpulan. Sabar itu bukan penderitaan, tapi pemantapan jiwa. Semakin sabar, maka semakin mantap jiwa kita. Ikam berapa anak panti? 20, kecil. Aku 40. Wah, 20 mah kecil ya. Oke, 40 tadinya mendiatur, 20 orang diatur. Memang kita tidak puas, tapi inilah karena waktu ya. Kita akan ketemu nanti lain waktu, insya Allah, mudah-mudahan. Syukran, ya. Baik, kita saatnya untuk mau berbagi dulu. Berbagi anak panti, ya. Oke, sekarang panti asuhan, apa namanya? Putri, harapan Ibu. Harapan pian apa? Harapan ulum udah dikabulkan permintaan ulum. Ya, untuk SPP, kemudian makan sehari-hari ya. Termasuk lemari tadi ya? Lemari. Oke, kalau misalnya, kalau umpamanya lemarinya belum dikabulkan, kemudian SPP-nya belum dikabulkan, kemudian merenovasi dikabulkan, ada barang satu, ambilkan sudah. Payung. Nah, payung barang dapat satu nih. Nah, ini pian kesan payung nih. Ya, terimakan dulu. Baik, ini dari mana, Istana Motor kali ya? Terima kasih. Ya, Khair. Ini pertama dulu. Nanti, mudah-mudahan keinginan pian bisa terwujud ya. Kemudian tolong mikrofonnya, ini dari mikrofonnya, ya Khair. Dari apa nih? Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kalimantan Selatan. Akan memberikan bingkisan terhadap bingkisan kepada anak-anak panti. Ya, nanti diberikan di sesi. Nanti di sesi. Alhamdulillah sudah ada bingkisan ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dan hari ini yang memberikan takjil adalah Dr. Haji Fauzan Ramon. Dan nanti anak-anak insya Allah akan mendapatkan satu amplop masing-masing. Kemudian juga pengasuhnya. Tidak termasuk kameramen. Nah, kamarnya tidak ya. Itu khusus anak-anak panti saja. Jangankan ikam abi ya ada, apalagi kamera kayak apa itu ya. Oke. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk berbagi dengan anak panti, boleh langsung datang ke TVRI, langsung serahkan ke anak pantinya, atau juga langsung bisa menghubungi sini ya, di nomor di bawah ini, dari Bank Mandiri atas nama Duafa Tersenyum, atau Anda boleh hubungi di 0851 00 666 142. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita ya. Beb, kayaknya kita harus berakhir ya. Insya Allah akan ketemu nanti besok. Mana nih? Besok ya? Oke. Baik pemirsa, demikianlah Marhabannya Ramadan berbagi dengan anak panti. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja Marhabannya Ramadan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya ilahi, bila hati kian bersih, bila
jagalah